Maka saya selaku takmir, saya berharap apa yang telah kita laksanakan 1 bulan ini sudah sesuai dengan standar panitia, bahwa dalam mengundang ustadz itu adalah rujukannya adalah Quran dan hadis. Dicintai Allah, pengen dilindungi, ya, pengen selalu mendapatkan pemahaman, pengen menjadi cerdas. Yuk, monggo ibu, bapak, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran, jangan sampai sia-siakan. Jadilah seorang ibu yang istiqomah, jadilah seorang bapak yang istiqomah. Peran dan fungsi kita sebagai orang tua pastikan semampu kita menjadi contoh teladan uswah hasanah bagi anak-anak kita, bagi generasi Islami yang berkemajuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap senang, semangat, karena tadi sudah mendapatkan reward hadiah ya. Tetap ada semangat untuk terus maju, terus melangkah, terus belajar, sehingga kalian semuanya akan selalu menjadi generasi yang kuat, generasi soleh-solihah yang hebat. Oke, siap ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini boten sah dangu-dangu gitu. Alhamdulillah, kita bersyukur dulu. Dalam rangka syukur, monggo kita mensyukuri rahmat Allah. Rabbi anzikni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo wa takhilna ya ibadika sholihin wa takhilna ya arhamar rahimin. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo malam yang luar biasa. Di malam akhir ini ya, kita atau keluarga besar khususnya selamat ini pada anak kita remaja Risma ya, remaja Masjid Al Istiqomah. Ini luar biasa. Insya Allah ini ya, remaja-remaja kita, generasi kita tetap istiqomah, terus melangkah juga sesuai dengan nama rumah Allah ya, nama masjidnya, dengan semangat nuzulul Quran. Insya Allah, mari panjenengan khususnya Risma, remaja masjid yang harus menjadi tonggak di sini. Ya, orang tua kita semua, Bapak Ibu, kita mendukung anak-anak kita, dan insya Allah dengan adanya nuzul Quran, saya tidak akan bahas banyak karena semua sudah paham dengan adanya asbabul nuzul ya, nuzul Quran, bahwa nuzul ini dari anzallah, turun ya, Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, yakni secara sejarah dari sudut pandang syariat, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan ini. Maka insya Allah dengan ada tahapan ya, awal, tahapan kedua, tahapan pertama, kedua, maka ini semua yang penting untuk kita ambil bahwa Al-Quran itu apa ya, yang sudah kita baca setiap hari. Bapak Ibu, sedikit kita menengok sejarah pun bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan ya lewat malaikat Jibril ya, diberikannya kepada Nabi siapa Nana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk dijadikan apa?
kita kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Maka Al-Quran yang sudah kita baca semua itu menjadi hudalinas. Menjadi hudalinas apa itu mananya? Petunjuk bagi manusia. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga sebagai asyifa, ya. Asyifa apa? Sebagai obat ibu. Ibu bule bude, je monggo. Insya Allah dengan istiqomah kita membaca atau mendengarkan yang belum lancar, ya. Belajar bersama dari huruf hijaiyah sampai karena mungkin nek zaman riyen turutan, ya. Insya Allah dengan adanya Iqra jilid 1, 2, 3 sampai mungkin 6, kita tetap bahwa Al-Quran memang sangat luar biasa. Jadikan Al-Quran ini menjadi kitab yang terus dan istiqomah kita baca. Jadilah menjadi manusia yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dalam hadis Bukhari Muslim inilah menjadi kekuatan kita semua bahwa sebaik-baik manusia pengen dicintai Allah, pengen dilindungi, ya, pengen selalu mendapatkan pemahaman, pengen menjadi cerdas. Yuk, monggo ibu, bapak, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Yuk belajar Al-Quran. Wa 'allamah. Lebih bagus lagi adalah bisa mengajarkannya, bisa saling menyimak, ada tasin, ada murojaah. Kita insya Allah saling memberi, saling menerima. Nah, semangat inilah Bapak Ibu rahimakumullah, monggo dalam rangka turunnya Al-Quran atau nuzul Quran ini, kita insya Allah coba banyak sekali ya, di dalam Al-Quran itu bahwa makna Al-Quran hudalinas dan sebagainya banyak sekali. Salah satunya coba kita ambil dalam surat Al-Hasr yang hanya 24 ayat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita penting untuk tahu Al-Quran itu ada 30 juz, okay? Kemudian ada 114 surat. Insya Allah anak-anak kita di juz 30 sudah hafal semuanya ya, terbukti tadi ada hafalan atau tahfidz ya, seperti itu. Kita sebagai orang tua monggo kita tetap terus mendukung dan juga ikut mempelajari. Jangan pernah ngomong nek wis tuwa ki angel, mboten nonton-nonton iku. Ya. Yang penting ketika kita mau Iqra, membaca, literasi kita kuatkan insyaallah. Nggih. Maka dalam surat Al-Hasr yang 24 ayat itu, kalau kita mulai dari ayat 14, ini himbauan Allah, 18 ya. Himbauan Allah, 19 juga diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita sengaja jauh kepada Allah, ya. Biar kita selalu dijaganya, biar kita tidak menjadi pikun karena tidak mau dekat kepada Allah. Maka di ayat 20 ya, juga terus disambung bahwa neraka dan surga itu beda. Maka 21 dan seterusnya. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ya. Ibu bapak rahimakumullah, diingatkan oleh Allah, lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya, sekiranya kata Allah, Al-Qur'an itu akan turun di atas gunung. Apa kata Allah? Maka gunung itu akan tunduk, akan khusyuk. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Coba Bapak Ibu, ini gambaran betapa ketika Al-Quran itu luar biasa memang. Ya, watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Ya, untuk apa? Berpikir cerdas. Ya,
Sebelum itu sampai ke ayat 24, maka itu diingatkan sebenarnya ya. Dari awal lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yuk, semangat ini dihimbau Allah untuk bertakwa malam hari ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masya Allah. Diku Al-Hazar lagi. Al-Hazar atasipun pengusiran Bapak Ibu. Hanya 24 ayat. Ayat pilihan ini kita ambil mulai ayat 18. Dihimbau Allah. Ketika kita dihimbau menjadi orang bertakwa, malam hari ini ditanya oleh Allah, yuk semangat nuzul Quran ini kita jadikan untuk apa Bapak Ibu? Untuk semangat mendekatkan diri kepada Allah, untuk ibadah kita kepada Allah. Maknanya pun bahwasanya ketika dihimbau Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, janjane kita ini sudah mempersiapkan diri belum? Malam hari ini apakah kita sudah menyiapkan diri dalam rangka kita menghadapi hari esok nanti? Bapak Ibu rahimahullah, inilah muhasabah bagi kita semua. Ketika Al-Quran berbicara lewat himbauan ataupun nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan persiapan apa yang ditanyakan Allah dalam menghadapi hari esok nanti. Apakah kita ini tidak akan hidup selamanya Bapak Ibu? Bahwasanya manusia akan mengalami beberapa fase kesulitan. Yang pertama, bahwa kita akan mengalami nanti semua manusia akan wafat. Ayo anak-anakku sekalian, tolong bisa sedikit ini ya. Yuk coba tepuk anak soleh. Aku iya, terus rajin, iya, orang tua, oke. Islam, oke. Saya sudah coba tepuk diam. Nah, diam dulu sudah bisa. Artinya sejenak saja, ya. Bukan diam, coba tidak cerita sendiri kayak di sekolah itu ya. Dengarkan Bunda sebentar. Anak-anak sekalian, ketika Allah menyatakan, ya Bapak Ibu, manusia itu pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Cintai Al-Quran. Ibu, pengen panjang umur betul? Pengen, pasti. Kalau betul taklep ya, pengen jamak ke surga betul? Pasti, nggak usah dijawab gitu ya. Maka kunci ketika manusia pengen panjang umur, manusia pengen sama Allah diridhoi, dilindungi, dan insya Allah dimudahkan. Tadi kan kamu ketika tidak meninggalkan Al-Quran, sholat dijaga khususnya wajibnya. Di bulan Ramadan jangan pernah ketinggalan yuk rawatibnya, gitu ya. Muncul lagi barang siapa yang bisa menjaga 40 rakaat dalam sehari, pasti jaminannya apa Bapak Ibu? Jannahnya Allah, dibukanya pintu-pintu surga di sana. Kok kata sangat Bu 40 rakaat? 17 sholat wajib kita dalam sehari, 12 kita tambah lagi sholat rawatib. Rawatibnya kok kata sangat? Sebelum subuh 2. Ini yang paling ringan saja, saya belum berbicara syukuril wudu. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Istiqomahlah 12 itu dulu. Kemudian ditambah lagi 11 rakaat. Lampun Bapak Ibu jalankan di bulan Ramadan 11 rakaat menikah. Apa disebut qiyamul Ramadan utawi sholat tarawih. Di luar Ramadan nanti Ibu dinamakan qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat malam
Ada 3 nama Ibu. Masya Allah, monggo. Bayang ke 40 ke banget monggo. Jangan pernah kita nyepelek apalagi ninggalkan. Semangat nuyul Quran. Ini jadikan bahwa ternyata Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi obat. Ya, juga diingatkan oleh Allah ketika orang yang tidak meninggalkan Al-Quran akan dijamin. Maka di situ diingatkan orang beriman ketika diimbau Allah, bahkan ditanya kamu akan menghadapi hari esok, kamu akan mati. Mati itu sendiri, gitu ya. Tidak ada yang temannya, tidak mau nemani. Maka apa? Kira-kira kamu sudah siap bekal belum? Kata Niko. Yang kedua, kamu juga ketika sudah wafat akan mengalami hidup yang sungguhnya. Alamnya lain, alam pundi, alam barzah. Itu pun sendiri juga. Apakah ada yang mau menemani? Pasti tidak. Maka kembali lagi, yang mau menemani hanyalah amal kita Bapak Ibu. Salah satunya apa? Jangan meninggalkan Al-Quran. Jaga sholatnya. Satu lagi, kamu juga akan mengalami kesulitan di mana? Di yaumul hisab. Semua manusia akan digiring ke satu titik, satu pintu di padang mahsyar. Maka di situ pula Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang akan kececer. Semua amal menikah Ibu, khususipun Bapak insya Allah sudah istiqomah semua, apalagi anak-anak kita, ya, pemuda kita, remaja kita. Maka Ibu diingatkan bahwa amal menikah boten saged dipun titip, akan tidak bisa amal dititip ke. Maka sama-sama tadi Bapak Tamir sudah ngendika ada kajian suami istri, bagus banget ya. Ada kajian keluarga sakinah, bisa malam bisa pagi ya. Mungkin kalau siang sibuk semuanya, malam aja monggo. Waktu ini juga bagian dari apa? Karena di dunia ini semua yang tahu adalah kita. Bapak Ibu diingatkan kata Rasulullah, donya iki sing ngerti kowe kabeh. Pastikan irkis lid dunyaka ka kata isu abadan. Yuk Bapak Ibu, pastikan seolah-olah kamu hidup di dunia ini lari, tangkap dan semangat ya, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ngoten niku. Wa mali akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Urusan akhiratmu, urusan akhirat nanti pastikan seolah kamu akan mati besok pagi. Masya Allah. Ini menjadi motivasi. Jangan pernah kita menunda kebaikan Bapak Ibu. Ketika diajak alhamdulillah Ramadan, yang tinggal menghitung hari sudah mau meninggalkan kita Bapak Ibu. Sebentar lagi sudah mau Syawal. Di bulan Syawal itulah nanti akan tampak meningkat atau malah menurun atau malah bleret ya, atau malah apa? Total absen. Pastikan rumah Allah yang istiqomah ini tetap jalankan. Nek lagi males ingat siapa Bapak Ibu? Ingat Israel. Israel tugasnya nopo? Pinter ya. Udah pinter Israel mencabut nyawa. Diibaratkan ada sebuah hikmah, hati-hati ketika Israel datang ke rumah kita itu minimal 72 kali ngetuk pintu rumah manusia. Artosipun Bu Sri mboten medeni. Artosipun artinya betapa kalau manusia menunda kebaikan ketika diajak niku rugi. Nggih Bu nggih. Maka diingatkan oleh Allah, wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum. Kata Allah begitu, ulaika humul fasiqun. Ya, di ayat 19 Al-Hasyr diingatkan, janganlah kamu sengaja apa ya Allah? Sengaja lupa atau menjauh kepada aku, kata Allah. Kalau kamu sengaja melupakan aku Allah, maka aku pun, kata Allah, akan membuat diri kamu lupa kepada dirimu sendiri. Bapak Ibu, ternyata ancaman Allah ini juga ada Bapak Ibu.
Kalau kita sengaja jauh, sengaja melupakan Allah, salah satunya bentuk lupa nopo? Menunda sholat. Sudah waktunya. Yang kedua apa? Meninggalkan Al-Quran. Al-Quran jadikan hanya pajangan. Di kamar tamu masih rapi, bahkan masih sampulan, tidak pernah dibuka, seolah-olah nopo ben setane wedi, kata niku ya. Tapi Al-Quran seolah-olah jadi pajangan, jadi tumpuk ben setane dan seterusnya. Bukan seperti itu. Dan juga menunda kebaikan. Kalau kita terus-menerus menjalankan ngatan mereka, maka yang terjadi, Allah pun tidak segan membuat diri kita lupa pada diri kita sendiri. Artinya manusia akan dibuat pikun. Inilah penyakit Alzheimer yang paling tidak disukai Allah. Penyakit pikun adalah penyakit menua yang mana bisa disifai, bisa disembuhkan, bisa sembuh dengan adanya apa? Cerdas. Orang mau baca Al-Quran itu akan dijamin cerdas. Kemudian apa? Doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dibaca itu, ya Allah ya Rabb, ya Tuhanku, ya karuniakan kami nih kecerdasan, warzuqni fahma, dan karuniakan kami apa? Faham. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka monggo dengan semangat nuzul Quran, khususnya untuk pembelajaran ini, maka diingatkan Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang fasik. Ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ingatkan Allah lagi pun. Itu indahnya Al-Quran. Kalau kita sudah bisa membaca dengan benar, monggo kita apa? Kita pahami. Jangan hanya sekedar membaca selesai. Alhamdulillah yang belum lancar, ya Bun, ini Bapak Ibu nggak usah merasa minder, justru belum lancar itu pahalanya malah double, ya toh? Ning yo ora lancar terus. Artinya harus ada ikhtiar. Setiap huruf itu dihargai Allah, diberikan reward oleh Allah, luar biasa, ya. Jadi Masya Allah, ada 10 kebaikan plus. Coba nanti dari Bismillah saya sudah berapa huruf itu Bapak Ibu. Maka disinilah menjadi motivasi kita, diingatkan bahwa kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ketahuilah bahwa neraka dan surga itu beda. Ngoten niku. Bedanya nopo? Bahwa surga itu ashabul jannati humul faizun. Surga menika tempatnya orang-orang yang faiz, orang-orang yang cerdas, orang yang ulil albab, orang yang mau belajar, orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang tidak meninggalkan sholat, namanya ulil albab. Orang yang selalu peka pada nopo? Pada ilmu Allah. Masjid selalu nopo? Dimakmurkan, empatinya tinggi, kepekaan sosialnya tinggi. Masjid bukan dijadikan hanya tempat sholat, tapi untuk pemberdayaan umat. Bagaimana masjid ini menjadi basic, ya, menjadi basis bahwa umat Islam khususnya bisa saling apa? Sinergi. Maka ada pemberdayaan ekonomi, bagaimana kesehatan. Kalau temannya tetangganya sakit kok orang tindak iki kenapa toh? Itulah indahnya orang mau berjamaah. Ada nilai persaudaraan, silaturahim yang luar biasa. Itu makna nuzul Quran. Aplikasi ini pun, tindak lanjuti pun bukan hanya menurunkan Al-Quran pada tanggal memperingati seremonial, tapi maknanya pun adalah mari dengan adanya turunnya Al-Quran kita tindak lanjuti, ya, kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Maka setelah itu tadi, lau anzalna hadzal Quran ala jabali la ra'aita khasyian mutasaddian min khasyatillah, yang saya baca awal tadi. Sekiranya Al-Quran diturunkan di atas gunung, maka gunung pun akan tunduk, akan khusyuk karena takut kepada Allah.
Ya, karena tidak bisa memegang amanah. Sementara manusia ketika ada amanah apapun pasti akan berebutan. Jabatan, pangkat apapun kedudukan itu. Maka ini gambaran bagi manusia. Watilkal amsalu nadribu alinasi la'allahum yatafakkarun. Kemudian itu masuk ke Asmaul Husna, wallahul dan seterusnya. Maka di ayat terakhir juga diingatkan oleh Allah. Ya toh, di situ wallahu ladzi khaliqul bari'ul musyawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah. Ibu Bapak rahimahumullah, indahnya orang belajar Al-Quran, indahnya orang mengamalkan Al-Quran. Maka bagaimana kaitanipun generasi mas, generasi Islami, Bapak Ibu rahimahumullah, dalam surat An-Nisa, jangan sampai wahai orang tua, kalian semua meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi yang tidak punya kepekaan sosial. Maka disinilah Bapak Ibu, ini tugas kita sebagai orang tua, bagaimana dalam mendidik, mendampingi putra putri ini pun. Tadi Ibu, Bapak Ibu sudah melihat sendiri, generasi kita yang masih anak-anak ini, ada TK, ada SD, inilah yang sesungguhnya ya menjadi calon remaja, generasi calon penerus kita. Yang remaja itu jelas menjadi kaderisasi. Maka di situ diingatkan bahwa tipologi anak itu dalam Al-Quran nanti dicek dalam surat Luqman. Kita ambil beberapa hal bahwa anakmu adalah al-mal wal banun jinatul hayatid dunya. Diingatkan oleh Allah, anakmu itu menjadi perhiasan dunia, ya, dan harta benda kamu, ya. Maka apa? Dalam surat Luqman, pola pendidikan ideal yang diberikan oleh Allah di ayat 13, nanti dicek di rumah Bapak Ibu, sampai ayat 19, bahwasanya nopo tugasipun yang sepuh, ibu khususipun, karena ibu menjadi madrasah, ibu itu menjadi sekolahipun ibu, sekolahnya anak-anak kita itu ibunya. Itu loh ya. Bapak pripun? Bapak menjadi penanggung jawab keluarga yang luar biasa. Bapak jihad di keluarga. Dalam rangka apa? Untuk memenuhi nafkah. Dalam rangka jihad untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini sudah sangat berat. Maka ibu tolong semangat nuzul Quran. Ibu pasti bisa memfungsikan diri. Fungsi ini pun sebagai seorang ibu, peran dan fungsi seorang ibu mari kita mulai jalankan. Kata Allah, al-mal wal banun jinatul hayatid dunya, bahwa anak kamu, anakmu kita di nopo perhiasan dunia dan juga harta benda. Tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita adalah mendidik, mengenalkan Allah yang wajib disembah. Nah ini berat loh Bapak Ibu. Contohnya nopo, sebenarnya nggak berat. Contohnya ketika kita menyuruh anak, jangan hanya mendikte menyuruh, tapi yang lebih baik lagi, pastikan orang tua menjadi contoh nyata, menjadi teladan, menjadi uswah. Maka pastikan ketika Bapak Ibu menyuruh anak di era sekarang, anak tidak mau didikte Bapak Ibu. Anak cerdas, ketika ibunya hanya menyuruh tapi tidak menjalankan, maka wong ibu ya ora kok. Ketika ibu menyuruh anak kita membaca Al-Quran TPA, di sekolah, di masjid, dimanapun, pastikan ibu sudah menutup aurat, pastikan ibu sudah berwudu sekalian, malah bagus. Antarkan, jangan sampai ketika ngantar anak untuk ngaji kita tetap tidak menutup aurat, malah you can see. Hilangkan mulai hari ini. Dengan semangat nuzul Quran, saya akan berubah. Berubahnya apa? Berubah itu apa? Hijrah. Hijrah ini apa? Pindah ke yang lebih baik, bukan pindah rumah Mbak. Pindah napa perilaku yang lebih baik, walaupun sedikit, walaupun kecil. Maka dinyatakan al-mal wal banun jinatul hayatid dunya. Yo, hati-hati jangan sampai kamu meninggalkan generasi lemah. Generasi kuat salah satunya bisa kenal Allah itu hanya satu. Allah itu Tuhanmu, mentauhidkan Allah. Dan Allah pula yang wajib disembah. Niki indikatornya akan tercapai apabila ibunya
menjadi contoh nyata. Hati-hati ibu, nanti akan ditanya Allah setelah marrobbika, man kitabuka, marrasulika, ditanya, hai anakmu wis mbok ajari sholat dulu. Sudahkah anakmu kok ajari sholat? Yuk kita renungkan Bapak Ibu. Nuzul Quran, turunnya Al-Quran, ini jadikan ini modal, jadikan payung, jadikan barometer bahwa Allah selalu meridhoi kita. Tapi nopo, kita tetap menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Terbukti di perintah itu, di tipologi 1 itu, maka apa? Di bulan Ramadan kita kaitkan. Maka dasar hukum ketika Ramadan, anak-anak sudah tahu nggih, dasar hukumnya bukan hanya 183, itu baru kewajiban berpuasa. Bagaimana dengan 184, 185, 186, ini Al-Quran lagi sampai 187. Salah satu yang kita ambil adalah Bapak Ibu di 186 surat kedua ya, di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kan begitu ya. Ujibu da'wati tad'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa coba kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ya Muhammad, ini ditujukan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, apabila kamu ditanya oleh umatku tentang aku Allah, maka katakan begitu aku itu qarib, dekat banget dengan umatku, apalagi para ibu. Ibu, semua ucapan, semua gerakan ibu adalah doa. Ngatos-atos ibu, ketika mengucap maka ucapkanlah yang benar. Ketika marah, jangan mengucap. Bukan hanya marah, tapi marah-marah. Gitu ya. Kadang-kadang kita mengucap hal yang tanpa kita sadari. Apa kata bocah? Anak sopo kuwi bocah matematika nganti leli nek anak dhewe. Kadang-kadang saking marah. Maka pastikan ibu menjadi contoh nyata. Doa ini adalah hal yang wajib kita lantunkan ibu. Dan ingat, semua ucapan kita doa maka ucaplah dengan benar. Ketika ibu menyimpang dan itu salah, maka spontanitas, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu sebenarnya sering terjang. Ada ro yang pakai dhamma ya, astagfirullahaladzim. Orang sangat ngejar berapa ribu, tapi ucapan yang benar fasih, dan pastikan ketika kita mengucap pada Allah zikran kasiro dengan kalimat thayyibah yang betul. Maka yang pertama tadi ibu, doakan anak kita. Muhammad, kalau kamu ditanya aku dekat, kenapa? Suruh semua itu ibu-ibu itu minta kepadaku. Minta apa hajatnya, silakan. Putrane ben lancar, putrane bisa jadi generasi yang kuat, generasi Islami yang kuat, jadi anak soleh solihah, cerdas, ulil albab. Pripun carane? Minta kepadaku, berdoa. Tiar jalan berdoa. Syaratnya apa? Pasti ku beri. Kata Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60, qala ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, kata ibu, maknanya apa? Suruh dia minta kepadaku, pasti akan ku beri. Syaratnya kembali ke 186 ya, ayat surat kedua. Maknanya apa? Ujibu da'wati dan suruh dia menjalankan perintahku ya, wal yastajibu li, dan menjauhi larangan Allah, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah. Nah, luar biasa ibu, syaratnya kayak gitu. Maka itu pula insya Allah Bunda, anak kita akan bisa menjadi al-mal wal banon zinatul hayatid dunya. Yang kedua, ini untuk penutup nggih, kita wis do nanti nggak bisa sahur gitu, mutang tak tutup. Udah nek ngeten iki rasane ngantuke niku nikmat nggih, ngantuk tenan gitu lho. Tapi ibu sampai rumah nanti ngantuk hilang.
gitu ya. Udah ngantuk hilang tenan gitu. Ngantuk boleh Bun, silakan ngantuk karena ngantuk itu bagian dari karunia. Lebih baik ngantuk daripada cerita sendiri. Ibu rahimakumullah. Yang kedua, ketika al-mal wal banan zinatul hayatid dunya sudah, yang kedua apa Ibu? Anakmu hati-hati akan menjadi fitnah dunia. Masya Allah, anak bisa menjadi fitnah. Nanti dicek dalam At-Taghabun di 14 dan 15. Anakmu akan menjadi fitnah. Kenapa begitu? Maka apa? Kata Luqman dalam surat Luqman, ajari anakmu bisa apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, artinya biar orang tua jangan sampai kita salah didik Ibu. Pastikan anak kita kenal bisa mendoakan kita. Birrul walidain, didik dampingi, dan juga kalau perlu Ibu protes pada guru PAI-nya kalau di sekolah. Baik ini di TK Aba misalnya, di TK Aisyah Bustanul Alfal, atau di SD Muhammadiyah, gitu nggih misalnya, gitu nggih. Ketika SD negeri juga nggak apa-apa, gitu ya. Ketika anak kita belum bisa mendoakan kita, protes aja pada guru agamanya. Aku disuruh sama Bu Sri gitu aja nggak apa-apa. Besok Pak guru agamanya paling marah, guru agamanya. Nah nanti Mbak Yani itu protes sama saya itu ya, rapopo ben. Karena apa Bapak Ibu? Yang ditunggu menjadi generasi Islami itu ya, mati itu tidak akan bawa katanya apa? Ternyata hartaku, ternyata tabunganku, ternyata yang ku cintai dunia tidak bisa menolong aku. Coba nanti cek dalam surat Wailul likulli humazatil lumazah. Sebagai pencela, sebagai di situ diingatkan oleh Allah di ayat akhir. Bukan hanya bermegah-megah dalam surat An-Nasr, tapi di situ diingatkan pula ternyata anak bisa menjadi fitnah. Maka kenalkan anak bisa berdoa mendoakan kita. Satu lagi, hati-hati juga, anak maka menjadi musuh bagi kamu adawah. Itu Al-Quran Bun, yang berbicara Al-Quran semuanya. Anak akan bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Istri dan anak menjadi musuh bagi suami. Itu Al-Quran berbicara. Suami dan anak musuh menjadi istri. Ya, kalau tidak hati-hati di situ, maka di rumah tangga itu terjadi penyimpangan dan tidak pernah sakinah. Maka yang terjadi apa? Biar kita tentram, damai. Aqimis shalah, dirikan salat. Kenapa salat? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad adamatin. Tentang masalah salat niku wajib boten Bun? Wajib, sudah pinter semua dan bisa. Maka ketika kita sudah tahu, jangan pernah menunda salat. Yang belum salat, yuk kita mulai berproses yang lebih baik. Maka dirikan salat di rumahmu, anakmu jangan sampai menjadi musuh bagi kamu. Hati-hati Ibu. Ibu tidak percaya di era sekarang anak berani membunuh orang tuanya. Anak berani meniduri ibu kandungnya sendiri. Kenapa? Karena memang tidak ada moral, tidak ada akhlakul karimah, tidak pernah diajarinya dengan benar, tidak dikenalkan bahwa Allah yang wajib disembah. Kita ada khauf, hanya takut kepada Allah. Ada jiwa muraqabah. Muraqabah itu apa? Dimanapun kita akan diawasi oleh Allah, tapi anak tidak pernah dikenalkan kenal Allah. Maka tolong Ibu khususnya, yuk bagi anak kita yang belum sholatnya tertib, tetap urusan sholat itu Ibu harus tegas, ya toh. Anak kita sampai anak kita menikah pun ada kewajiban untuk mengingatkan, mendoakan wajib, mengingatkan walaupun di Jakarta di mana, yuk sudah pada subuh belum? Ingatkan mulai dari sholat subuhnya. Kalau yang lain mungkin biasa, tapi subuhnya itu subahi. Ingat, waktu yang sangat istimewa luar biasa. Di Ramadan, kalau ibu niat ikhlas karena Allah akan diberi kemudahan. Yang terakhir, bagaimana tipologi ya bahwa anak kita diharapkan menjadi qurrata. Ini sedap, sejuk, enak dipandang mata. Ini adalah dambaan para orang tua Bapak Ibu, bahwa anak kita menjadi generasi yang sangat kuat, generasi emas, ya, generasi yang didambakan diridai Allah. Adalah jadikan anak itu punya tipe qurrata ayun, sejuk sedap dipandang mata. Apa kata Luqman? Disingkatkan,
walaupun kamu kaya raya, walaupun kamu berada, tetaplah fase anak, tanamkan anak, jangan sombong. Tanamkan anak, tidak ujub, tidak takabur. Dimulai itu dicontohi ibunya lagi. Ya, jangan sombong. Anak bisa sosialisasi dengan temannya, bisa berbagi, bisa saling dimulai sejak dini. Adanya MBG, malah bahasa MBG ya. Jadi MBG itu juga dimulai bagaimana ketika mungkin anak tidak mau, itu caranya jangan langsung dibuang dan sebagainya. Ini bagaimana peran orang tua juga ikut andil di situ. Jadikan adalah apapun yang ada di sekolah, di rumah, tindak lanjuti ketika itu kebaikan. Maka saya yakin tidak akan ada sekolah yang menanamkan pada anak kita yang tidak baik. Untuk itu ibu bapak rahimahullah, dari 4 tahapan generasi Islam yang berkemajuan sebenarnya dimulai dari ulil albab yang sangat kecil. Dimulai yang seperti itu, bagaimana menanamkan anak-anak kita. Dari awal tadi saya salut sekali, alhamdulillah remaja sini luar biasa ya. Remaja yang hebat, mudah-mudahan selalu diridhai Allah dan dijaga Allah menjadi anak-anak yang soleh-solihah, remaja yang hebat di mata Allah. Sehingga apa? Ada program-program yang hebat untuk generasi emas kita, anak-anak kita ini. Artinya masjid ini memang betul-betul bisa hidup, bisa makmur dengan adanya program-program yang jelas. Mudah-mudahan yang lebih penting Bapak Ibu, setelah Ramadan monggo jadikan bahwa masjid ini lebih makmur lagi. Jamaahnya jangan sampai menyurut, ini luar biasa, udah sampai jalan tadi, sampai masuk aja nggak bisa, luar biasa. Nah ini termasuk hebat loh, belum tidak ada pasukan yang maju malah ke sana gitu. Ya mudah-mudahan sampai akhir nanti. Dan endingnya apa Bapak Ibu? Yang dilihat oleh Allah prosesnya udah jalan, tapi proses nanti ketika Syawal, coba lihatlah masjid rumahku itu. Apakah masih istiqomah? Ya toh? Atau malah pasukannya ke depan semuanya? Tinggal sekian baris. Maka bismillah, jamaahnya tetap jalan, kajiannya atau labul ilminya luar biasa, insyaallah istiqomah. Ibu juga sudah mulai ada niat sekarang. Bismillah ya Allah, jadikan saya orang-orang yang selalu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta sama Allah Ibu. Allah sudah memberikan peluang kita zikir, kita sholat, kita ibadah kepada Allah, jangan sampai terkurangi. Usahakan bisa selalu maju dan selalu istiqomah. Kalau lagi males napa ceblek dhewe, ingat Israel. Nah aku males nunda-nunda, Israel ngetuk pintu. Kita jangan sampai rugi hanya karena menunda kebaikan. Ibu, ingat yang terakhir kali terkait dengan nuzul Quran, asbabul nuzulnya Quran, turunnya Al-Quran. Jadikan kita orang di dunia ini tidak lama Bapak Ibu, ya, maka dipastikan bismillah, karena siap malam kita wafat. Ingat itu, ini tambah lagi. Bukan hanya Israel yang datang, tapi setiap malam kita wafat terbukti. Bismikallahumma ahya wa bismika. Doa itu pahami dengan menyebut namamu ya Allah, kami hidup. Dengan menyebut namamu pula ya Roh, kami mati. Untuk itu, ketika kita ingin dihidupkan Allah, ingin tidak diwafatkan dulu, pastikan dengan semangat nuzul Quran, setiap mau tidur berwudulah. Yang sudah bagus istiqomah, yang belum yuk mulai. Jangan sampai menunda. Karena kita mau menghadapi wafat, maka pastikan kita berwudu. Insya Allah dengan berdoa apa yang dituntunkan Rasulullah, bacalah Al-Ikhlas, bacalah Al-Falaq, bacalah Anas. Belum tidur lagi, bacalah ayat kursi. Belum tidur lagi, zikirlah. Kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran, tidak usah bawa Al-Quran, mau tidur. Nanti Al-Qurannya malah ketindih-tindih. Itu Maka itu pula biasakan tiap malam Bapak Ibu. Kalau udah capek, nggak usah diucapkan, nggak usah dijairkan dalam hati. Evaluasi diri. Hari ini tadi ya Allah, siapa yang saya sakiti? Biasanya menyakiti itu menjadi suaminya bagi ibu, tapi nggak pernah diucapin karena gengsi, gitu ya. Biasanya, nek bapak enggak. Bapak selalu minta maaf, gitu ya.
Maka pastikan ibu banyak istighfar sampai kita tidur, apalagi di bulan Ramadan yang tinggal akhir. Semangat, jadikan ya Allah di akhir Ramadan ini menjadi apa? Menjadi amal yang barokah, hilangkan semua penyakit yang ada di tubuh ini ya Rob. Begitu ibu. Kalau minta doa itu yang jelas, maka Allah akan memberi. Tapi kalau ibu pernyataannya tidak jelas, apalagi jauh, Allah pun akan jauh. Oke? Kesimpulannya pun, Bapak Ibu rahimahullah, monggo di bulan Ramadan yang akhir tinggal menghitung hari ini, jangan sampai sia-siakan. Jadilah seorang ibu yang istiqomah. Jadi langsung bapak yang istiqomah. Peran dan fungsi kita sebagai orang tua, pastikan semampu kita menjadi contoh teladan uswah hasanah bagi anak-anak kita, bagi generasi Islami yang berkemajuan. Ya seperti itu ibu. Siap ibu, monggo dalam rangka kita nuzul Quran ini, mari kita akhiri dengan doa ya bun ya. Ini tidak bijaksana kalau saya sampai malam, kasihan nih. Nek saya jauh nggak masalah, saya cuma ngidul dalan itu ngetan sidik sampai rumah gitu nih, ngetan jalan galuran. Seperti itu, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa istiqomah untuk menjalankan perintah pun, menjauhi larangan. Dan mudah-mudahan ibu semua dijaga Allah, bapak ibu dijaga menjadi orang tua yang amanah, menjadi contoh teladan bagi putra-putrani pun, keluarga akan selalu sakinah mawaddah warahmah, putra-putri soleh dan salihah. Amin. Yuk deh, yuk kita duduk yang sempurna, tidak cerita. Kita akan akhiri doa, nanti tidak kemalaman, kalian tidak bisa bangun, nanti dibangunkan susah, gitu ya. Maka kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ibu bapak rahimahumullah, mohon maaf yang tulus-tulusnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat. Ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kuntur ke rumah masing-masing, bisa selamat sampai rumah masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu salamlah ketika masuk rumah masing-masing. Salam yang lengkap, seperti itu insyaallah rumah kita akan dibarokai Allah baiti jannati. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.